Sebagai retailer online terbesar di dunia, tidak mengherankan jika Amazon memiliki gudang raksasa yang membentang seluas 2,3 juta kaki persegi di 4 lantai, dan pusatnya mencakup ruang gudang yang sangat otomatis. Sebagai perbandingan, gedung kerajaan negara di kota New York seluas 2,7 juta persegi kaki yang terletak di Phoenix, Arizona. Gudang ini menangani barang-barang besar yang tidak muat di tas jinjing biasa. Yang dibuka pada tahun 2011, dan memiliki lebih dari 1.000 karyawan yang bekerja 24/7 untuk mengirimkan berbagai barang, termasuk furnitur, tongkat hoki, mesin pemotong rumput, dan semua yang dapat Anda temukan di situs web Amazon. Yang tampaknya tak ada habisnya dengan ribuan pesanan bergulir setiap jam. Amazon tidak memiliki pilihan lain selain melengkapi gudang mereka dengan orang-orang yang sangat efisien, dan teknologi terbaik untuk membantu mereka dalam proses. Gudang Amazon, atau pusat pemenuhan seperti yang disebut dalam jargon perusahaan adalah ciptaan unik abad ke-21 dalam jangkar operasi fisik mereka. Anda dapat membuka aplikasi atau situs web dan membeli barang dengan satu klik. Dan semuanya bermuara pada bagaimana secara efisien orang-orang dan robot-robot di ruang ini, berfungsi untuk memberi Anda iPhone baru, atau selang taman, atau permainan papan. Bangunan yang berukuran sekitar 36 lapangan sepak bola memiliki karyawan yang menggunakan teknologi untuk menemukan barang-barang yang diperlukan, untuk menentukan ukuran kotak yang mana untuk digunakan untuk pengemasan, dan kemana mengirimkannya. Amazon suka merahasiakan proses kerjanya dari publik, memberi Anda ilusi keajaiban ketika kotak Anda dikirimkan pada hari yang sama saat Anda memesannya. Tetapi jangan salah, pekerjaan yang dilakukan untuk mengirimkan produk itu panjang dan rumit. Mesin pemenuhannya disetel dengan baik, tidak hanya untuk melayani Amazon itu sendiri, tetapi siapapun yang ingin menjual produknya di situs. Lebih dari 2 juta vendor pihak ketiga juga menggunakan ruang ini. Amazon mempertahankan mereknya di depan dan di tengah daftar ini, tetapi penjual ini masih penting untuk masa depan perusahaan. Mereka sekarang memasok sekitar 40% item yang dijual di Amazon setiap tahun. Dan tahun lalu, pihak ketiga menjual lebih dari 1 miliar item, bernilai puluhan miliar dolar. Sehingga retailer online terbesar di dunia tidak hanya memungkinkan penjual lain mencantumkan item mereka di situs webnya, tetapi memungkinkan mereka melakukan outsourcing juga. Gudang berisi 2 operasi pemenuhan yang berfungsi sebagai bayangan cermin satu sama lain. Skala tengah naik atau turun tergantung pada volume pesanan. Mezanin pusat memberikan pemandangan panorama dari kedua sisi gudang, dan jaring konveyor dan roll yang tidak mungkin dilacak, bergerak di sekitar barang dan tempat sampah kuning dari satu titik ke titik lain. Yang diisi dengan barang yang ditujukan baik untuk rak gudang atau untuk pelanggan. Inventaris di sini terdiri dari barang dagangan yang cukup kecil untuk disimpan di rak-rak seukuran yang ada di perpustakaan. Yang persis disebut ruang ini, setiap rak dibagi menjadi kubus, dan setiap kubus memiliki kode batang dan ID alfanumerik. Menariknya, kode batang ini tidak menandakan apapun tentang jenis produk di kubus. Semuanya disimpan di tempat yang sesuai, dan salinan identik disimpan di tempat-tempat di seluruh gudang, terdengar acak dan tidak nyaman. Ketika Anda berada di supermarket, Anda menemukan semua pasta gigi di satu lorong. Dan tidak ada campuran kue acak yang dilemparkan ke sana. Anda perlu memesan di gudang, terutama yang sebesar ini, meskipun mungkin tampak kacau jauh dari itu. Anda mungkin pernah mendengar desas-desus bahwa pekerja gudang Amazon rata-rata berjalan 12 mil sehari di dalam gudang untuk mengambil dan jatuhkan barang. Itu tidak lagi benar karena produk yang identik dapat ditemukan di seluruh gudang. Seorang pekerja harus melakukan perjalanan lebih sedikit untuk menemukan produk yang Anda pesan. Randomness juga membantu mengelola berbagai item yang ditawarkan Amazon karena membantu menghemat ruang. Jika Anda menyimpan bagian khusus untuk pasta gigi di gudang, dan tidak digunakan karena Anda belum menerima kiriman sehingga ruang yang dapat digunakan hanya terletak kosong, itu lebih efisien untuk menggunakan ruang kosong yang tersedia. Tetapi kemudian bagaimana mereka melacak, bahkan jika produknya agak jauh, dari gudang ini dipatroli oleh robot yang dapat mengambil seluruh rak, dan membawanya ke pekerja yang bekerja di tempat stasiun tetap. Baiklah, mari kita melalui langkah demi langkah. Ini katakanlah Anda memesan cermin shower bebas kabut dari toko Safuwel. Safuwel mengirimkan cerminnya ke Amazon di mana mereka disimpan di berbagai lokasi di sekitar gudang. Truk akan tiba dengan kotak barang itu. Para pekerja membuka hasil pindaian, dan memasukkannya ke dalam keranjang kuning.
Konveyor merutekan keranjang ke berbagai bagian gudang, di mana pekerja lain akan membongkar mereka, memindainya lagi, dan kemudian pindai kubus tempat mereka menyimpan cermin. Dengan cara ini komputer tahu di mana menemukan cermin atau apapun yang diminta pelanggan. Perlu juga disebutkan bahwa Amazon menagih penjual pihak ketiga untuk ruang rak hingga 1/10 inci, dan mereka juga mengambil potongan dari kapal pesanan, tetapi sebagai gantinya mereka juga menawarkan layanan pemasaran dan distribusi. Sehingga Anda dapat fokus pada bisnis Anda, sehingga ini adalah kesepakatan yang adil. Tetapi kembali ke pesanan Anda disalurkan dari situs web Amazon ke gudang, ke pemindai genggam yang dibawa oleh semua pekerja di perpustakaan. Pemindai mengarahkan pekerja ke kubus terdekat tempat barang pesanan disimpan. Barang ini kemudian diambil, dipindai dan ditempatkan ke keranjang kuning yang juga dipindai. Dibawa pada sistem konveyor ke salah satu dari banyak stasiun pra-pengemasan, di mana pekerja menyortir barang ke dalam slot kecil di rak dengan roda. Rak tersebut kemudian digulung menjadi stasiun pengepakan, di mana pekerja lain mengemas pesanan ke dalam kotak kardus. Ukuran kotak kardus yang harus digunakan untuk barang tersebut juga ditentukan oleh komputer. Setelah mengemas kotak, semuanya menuju ke sabuk lain, untuk diberi label untuk alamat surat. Yang disegel dan dicap, mereka sekarang siap untuk menuju ke tempat terakhir sebelum dimuat ke truk untuk pengiriman. Dengan cara ini, pusat pemenuhan Amazon seperti robot raksasa, Amazon sedang menggabungkan lebih banyak robot ke dalam gudangnya. Pada tahun 2012, mereka mengakuisisi perusahaan yang membuat robot disebut Sistem Kiba seharga 775 juta. Sejak itu telah mengerahkan lebih dari 100.000 mesin di 25 gudang di seluruh dunia. Robot Kiba telah mengambil strategi organisasi acak Amazon, dan membuatnya lebih cepat. Siklus click to ship yang merupakan waktu yang diperlukan untuk memilih produk dari tumpukan, mengemas, dan mengirimkannya. Sekitar 75 menit ketika pekerja menangani proses secara manual, tetapi dengan bantuan robot, pekerjaan yang sama selesai dalam 15 menit. Gudang yang dilengkapi dengan robot Kiba juga dapat memuat inventaris 50% lebih banyak daripada tanpa mereka. Tangan dan otak manusia masih merupakan alat terbaik untuk sebagian besar pekerjaan di pusat. Saat ini Amazon memiliki keunggulan maksimal dibandingkan saingan retail utamanya. Tidak ada yang didirikan sebagai perusahaan teknologi dahulu. Pada saat yang sama tidak ada saingan teknologi lain, dan ya, termasuk seperti Apple dan Microsoft, dapat mendekati keunggulan logistik fisik Amazon di retail. Tidak seperti pusat pemenuhan perangkat lunak yang tidak dibangun dalam semalam. Praktik ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun bekerja, dan mencoba, dan error. Dan pesaing seperti Alibaba memiliki sedikit peluang untuk memasuki pasar AS ketika mereka bahkan tidak dapat berharap untuk meniru infrastruktur gila Amazon. Untuk saat ini, karena keunggulan berarti Amazon menentukan pengalaman konsumen abad ke-21. Barang mereka dan kecepatan serta kenyamanan Amazon akan membuat pembeli datang kembali untuk lebih banyak. Gudang Amazon dirancang untuk menjadi mesin pemenuhan, peralatan yang dilengkapi untuk kebutuhan konsumen mereka sekali dengan kecepatan dan ketepatan, pada skala yang masih belum menemukan batasnya. Kami terus meminta barang, dan Amazon secara ajaib mewujudkan semuanya. Saat Amazon terus berkembang kapasitasnya, jangkauan fisik yang dapat ditawarkan kepada penjualnya semakin meluas. Dengan cara yang sama, layanan cloud telah menjadi fondasi bagi bisnis yang online. Pusat pemenuhan Amazon bertindak sebagai hub jaringan ekonomi konsumen, yang membebaskan bisnis untuk fokus pada manufaktur daripada mendistribusikan. Apakah Anda ingin belajar dari raksasa retail atau menerapkan sistem logistiknya ke bisnis Anda sendiri? Ada banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari proses mereka. Amazon telah meningkatkan standar untuk manajemen. Dan bagaimana pekerja memilih paket dan mengirimkan produk, bahkan telah mengundang bisnis lain seperti Safuel di Amazon, cerita penjual sukses untuk membawa metode yang telah terbukti dan mengembangkannya bisnis mereka. Jadi bagaimana menurut Anda? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati videonya, pastikan Anda menekan like dan lihat channel Teknologi Masa Depan untuk lebih banyak video tentang teknologi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.